Hai, selamat datang di channel Buaya Kereng yang akan menceritakan alur novel Donghua terbaru terpopuler. Langsung saja siapkan kopi susu rokok surya, kita dengarkan Mbah Google bercerita. Tapi tunggu dulu, sebelum mulai Mbah Google minta tolong di subscribe ya WKWKWK. Nak, kamu punya permintaan kematian. Ketika dia melihat bahwa Lindong tetap begitu keras kepala bahkan pada saat ini, wajah pemuda yang mengenakan pakaian hitam itu berubah menjadi kaku, saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Haha, adik laki-laki ini, jika kamu kekurangan pil Yuan murni, keluarga Diku dapat memberimu beberapa. Bagaimanapun, ini adalah praktik kami untuk menjalin hubungan baik di mana-mana." Pria parubaya yang mengenakan jubah hijau itu jelas tercengang oleh sikap langsung Lindong. Meskipun demikian, dia adalah orang yang cukup tajam saat dia menjawab sambil tersenyum dan tidak kehilangan ketenangannya. 20.000 pil Yuan murni. Saya percaya ini adalah harga yang cukup masuk akal. Lindong dengan lembut tersenyum sambil berkata. Ketika dia mendengar jumlah ini, ekspresi wajah pria muda yang mengenakan pakaian hitam itu menjadi lebih buruk. Bahkan, senyum di wajah pria parubaya itu meredup. Ini jelas merupakan pemerasan karena 20.000 pil Yuan murni bukanlah jumlah yang sepele. Seketika, suasana diam-diam berubah semakin tegang. Seolah-olah dia tidak mendeteksi perubahan tersembunyi di atmosfer, senyum masih terpampang di wajah Lindong. Namun, di dalam tubuhnya, dia mulai perlahan mengaktifkan Great Sun Thunder Yuan. Samar-samar, suara guntur yang sangat mikroskopis menyebar bersama dengan gelombang kejut yang unik. Gelombang kejut yang unik ini tidak dapat dideteksi oleh kebanyakan orang biasa. Namun, pria parubaya itu sepertinya telah mendeteksinya. Seketika, ekspresi serius melintas di matanya. Ayah, anak ini terlalu berlebihan. Pria muda yang mengenakan pakaian hitam itu menggertakkan giginya ketika dia berkata, "Kami memiliki begitu banyak orang di sekitar, selama kami memanggil mereka, dia tidak akan bisa melarikan diri." Ketika dia mendengar kata-kata itu, mata pria parubaya itu berbinar sejenak saat dia menatap tepat ke arah Lindong, yang balas tersenyum padanya. Beberapa saat kemudian, dia secara bertahap menggelengkan kepalanya. Dia adalah pria yang berhati-hati secara alami dan dia bisa mendeteksi aroma berbahaya yang datang dari tubuh yang terakhir. Lebih jauh lagi, mengingat keadaan unik hari ini, yang terbaik baginya adalah menghindari membuat musuh tambahan. Haha, 20.000 pil Yuan murni. Baiklah, aku akan menganggapnya sebagai teman. Saat senyum murah hati muncul di wajah pria parubaya itu, saat dia menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum. Ayah. Ketika dia melihat bahwa pria parubaya itu benar-benar memilih untuk berkompromi, ekspresi wajah pria muda berpakaian hitam itu langsung berubah, saat dia buru-buru berteriak. Namun, sebelum dia bisa berbicara, dia langsung dihentikan oleh tatapan tegas dari yang pertama. Seketika, dia hanya bisa menekan amarah di dalam hatinya. Lindong juga sama terkejutnya dengan fakta bahwa dia memilih untuk berkompromi. Pada awalnya, dia berpikir bahwa yang terakhir akan gagal menahan provokasinya dan memilih untuk menyerangnya. Namun, seperti yang terjadi, itu menyelamatkannya dari sedikit masalah. Lagi pula, untuk orang yang bangkrut seperti dia, 20.000 pil Yuan murni adalah kekayaan yang besar. Pria parubaya yang mengenakan jubah hijau itu adalah pria yang tegas. Setelah dia berbicara, dia mengeluarkan tas Qian Kun dari lengan bajunya, sebelum dia memberikannya kepada Lindong sambil tersenyum, "Adik laki-laki, ini 20.000 pil Yuan murni." Saat dia menatap tas Qian Kun itu, kilatan melintas di mata Lindong sebelum dia tanpa basa-basi mengulurkan tangan dan meraih tas Qian Kun itu. Namun, saat telapak tangannya terulur, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tangan Di Teng. Sehubungan dengan kekuatan yang masuk ini, wajah Lindong tetap tenang. Semburat hijau seperti perunggu tiba-tiba muncul di tangannya. Pada saat yang sama, di bawah kulitnya, cahaya keemasan menyembur keluar. Kemudian, saat telapak tangannya menonjol, dia langsung melawan kekuatan invasif itu. Ledakan. Suara yang sangat mikroskopis bergema dari tas Qian Kun, saat tangan besar Di Teng mulai bergetar diam-diam. Ekspresi wajahnya juga mulai berubah. Namun, segera, sambil tersenyum,
dia melepaskan cengkeramannya dan bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya tahu nama adik laki-laki ini? Kami sepertinya belum pernah mendengar tentang seorang pemuda yang luar biasa di Provinsi Dayang. Hanya sosok tak dikenal yang diam-diam berlatih di hutan. Lindong dengan lembut tersenyum saat dia tanpa basa-basi menyambar tas Qian Kun itu. Kemudian, dia melemparkan tombak King Yuan di tangannya kembali ke Diteng, karena yang terakhir dengan cepat menerimanya. Diteng meraih tombak King Yuan. Namun, matanya tetap tertuju pada tubuh Lindong. Setelah pertukaran sembunyi-sembunyi singkat itu, dia bisa menyimpulkan betapa sangat kuatnya pemuda ini. Ini menyebabkan dia sangat terkejut. Pada usia yang begitu muda, namun dia sudah terampil ini. Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh provinsi Dayang ini yang bisa menandingi kejeniusan ini. Karena tidak ada masalah lebih lanjut, saya akan pergi. Lindong bisa merasakan bahwa suasana sekitarnya saat ini sedikit aneh. Di daerah sekitarnya, ada beberapa kehadiran tersembunyi di sekitar dan kebanyakan dari mereka mungkin adalah anggota keluarga Di. Namun, mengapa ada begitu banyak orang di dalam pegunungan yang dalam ini? Lindong mengerti bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, dia menangkupkan tinjunya ke Diteng, sebelum dia berbalik untuk pergi. Ketika dia melihat Lindong pergi dengan ramah, kilatan melintas di mata Diteng. Namun, pada akhirnya, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia membiarkan Lindong dan Little Flame pergi, karena mereka akhirnya menghilang di dalam hutan lebat. Ayah, bagaimana kita bisa membiarkannya pergi begitu saja? Dia telah menyakiti begitu banyak orang kita. Setelah dia melihat Lindong pergi, Di Yun tidak bisa menolak lagi saat dia bertanya. Keluarga di mereka tidak pernah mengalami ketidakadilan seperti itu, terutama ketika mereka hanya berurusan dengan satu individu. Apalagi yang kamu harapkan? Dia telah menunjukkan belas kasihan kepada kita. Lain, jika Anda tidak hanya cedera. Diteng dengan santai menjawab. Ayah, bukankah kami memilikimu? Berdasarkan kemampuan tahap penciptaan Anda saat ini, tidak bisakah Anda dengan mudah menanganinya? Di Yun mengerutkan bibirnya saat dia bertanya. Ketika dia mendengar kata-katanya, Di Yun terdiam sejenak, sebelum dia berkata, bahkan jika saya secara pribadi menyerang, kita hanya bisa mengalahkannya paling banyak. Namun, kita tidak akan bisa membunuhnya. Pada saat itu, kami akan membuat musuh tambahan. Selanjutnya, dalam waktu beberapa hari, ketika Thunder Crystal Beast naik level, kita akan membutuhkan semua kekuatan kita untuk menyergap dan membunuhnya. Oleh karena itu, tidak bijaksana untuk menyinggung perasaannya sekarang. Apakah orang itu begitu kuat? Ayah, Anda adalah praktisi elit tahap penciptaan. Ketika dia mendengar bahwa bahkan Diteng tidak bisa dengan percaya diri membunuh Lindong, Di Yun langsung bertanya dengan tidak percaya. Anak itu hanya setengah langkah lagi untuk mencapai tahap penciptaan. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa pria ini benar-benar terlalu berbahaya dan dia memiliki banyak kartu as tersembunyi di balik lengan bajunya. Jika kita benar-benar bertarung, hasil pertarungan kita akan sangat tidak pasti. Selanjutnya, keluarga Liu juga memburu Thunder Crystal Beast. Jika kita menyerang orang ini sekarang, kita pasti akan mendorongnya ke arah keluarga Liu. Pada saat itu, kita akan memiliki lebih banyak masalah di tangan kita. Kata Diteng, kami membiarkan anak itu lolos terlalu mudah. Dia mengambil 20.000 pil Yuan murni kami. Di Yun menggertakkan giginya saat dia berteriak dengan marah. Mari kita urus Thunder Crystal Beast dulu. Jika kita bisa mendapatkan Thunder Crystal, saya akan memiliki kesempatan untuk maju ke tahap penciptaan dan transformasi, atau mungkin tahap nirvana yang legendaris itu. Setelah masalah ini diselesaikan, kita bisa mencari pria itu lagi. Jika dia bersedia bekerja untuk keluarga di saya, itu akan menjadi kabar baik. Namun, jika dia menolak, pada saat itu kami akan memaksanya untuk memuntahkan semua pil itu. Diteng dengan santai berkata. Niat membunuh bisa terdengar samar dari nada suaranya. Sepertinya dia juga sangat tidak senang dengan tindakan Lindong. Ketika dia mendengar kata-katanya, Di Yun akhirnya menganggukkan kepalanya. Kemudian, matanya berbalik untuk menatap tempat di mana Lindong menghilang, saat kilatan jahat melintas di matanya. Binatang kristal guntur. Benda apa itu? Berdiri di atas pohon besar di hutan lebat, Lindong mengingat jejak energi mentalnya yang dia kirimkan untuk tujuan kepanduan.
Kemudian, dia menoleh ke Little Marten, yang berdiri di bahunya, dan menanyakannya. Binatang kristal guntur. Aku tidak menyangka binatang buas seperti itu ada di sini. Cakar Little Marten menggosok pipinya yang marah, saat ekspresi terkejut muncul di matanya. Ini adalah binatang iblis yang aneh. Itu tidak memakan darah dan daging, melainkan memakan petir. Binatang iblis ini sangat tangguh. Namun, setiap kali naik level, akan ada periode di mana ia menjadi sangat rentan. Dilihat dari percakapan mereka sebelumnya, sepertinya kita mengalami situasi seperti itu, apa gunanya? Lindong bertanya. Ada Thunder Crystal di dalam Thunder Crystal Beast yang mengandung sejumlah besar energi guntur murni. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda tidak hanya bisa membuka saluran dalam terakhir, mungkin Anda bahkan bisa menguasai tubuh guntur perunggu. Bahkan, Anda bahkan bisa maju ke segel keempat simbol master. Yang terpenting, setelah kamu menyempurnakan Thunder Crystal itu, setelah kamu mencapai tahap penciptaan, kamu dapat membuat halilintar menggunakan Yuan Power-mu. Kemampuan itu benar-benar hebat. Ketika dia mendengar rangkaian kata-kata Little Marten, mata Lindong langsung merah padam saat napasnya berubah semakin tidak teratur. Baru-baru ini, dia sangat terganggu oleh saluran batin terakhir itu karena terlepas dari berapa banyak usaha yang telah dia lakukan, saluran batin terakhir itu menolak untuk menyerah. Namun, yang disebut Thunder Crystal ini sebenarnya bisa membukanya. Namun, kekuatan Thunder Crystal Beast biasa mirip dengan praktisi tahap Ki Creation. Beberapa yang lebih kuat bahkan dapat menandingi praktisi tahap manifestasi. Berdasarkan kekuatanmu saat ini, itu akan sangat sulit ketika dia mendengar kata-kata Little Marten berikut. Lindong merasa seperti seember air es baru saja dituangkan ke atasnya. Seketika, dia tercengang. Kemudian, dia melihat ke Little Marten sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Meskipun saya tidak bisa mengalahkan Thunder Crystal Beast itu sendiri, bukankah saya memiliki orang itu untuk membantu saya?" Dari percakapan mereka sebelumnya, sepertinya ada juga keluarga Liu yang berencana menyerang Thunder Crystal Beast itu. Kalau begitu, aku akan membiarkan mereka melakukan langkah pertama, sebelum aku menyerang pada akhirnya seperti seorang nelayan. Saat dia melihat senyum licik di wajah Lindong, Little Marten memutar matanya sebelum dia berkata, "Nak, bahkan jika gagal menjadi nelayan, jangan menjadi udang untuk mereka makan." Lindong melambaikan tangannya. Fakta bahwa dia berani menyarankan ide ini menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan pada kemampuannya. Saat ini, dia tidak lagi takut menghadapi praktisi tahap penciptaan bentuk awal. Lebih jauh lagi, dengan bantuan dari Soul Puppet dan Little Marten, bahkan jika dia bertemu dengan seorang praktisi elit seperti Wang Yan, mungkin dia tidak akan bisa menang, namun, dia pasti bisa mundur dengan aman. Biarkan aku beristirahat dengan baik malam ini. Mulai besok dan seterusnya, saya akan mengikuti orang-orang ini. Jika kamu berkomplot melawanku, kamu harus siap kehilangan semuanya. Lindong meregangkan punggungnya, saat dia menatap pasukan di family yang terletak jauh. Sebuah kolonles tersembunyi di dalam senyum di wajahnya. Lindong berdiri di puncak gunung yang ditutupi oleh hutan batu yang aneh, saat tatapannya bergantian di antara dua tempat di kejauhan. Dalam dua arah umum ini, ada sejumlah besar kehadiran. Saya tidak menyangka bahwa faksi-faksi di Provinsi Dayang akan begitu kuat. Meskipun aku tidak tahu status seperti apa yang dimiliki keluarga Di dan Liu, kekuatan yang dimiliki oleh kedua faksi ini jauh melampaui faksi Kota Yan. Saat Lindong menatap kedua arah, alisnya sedikit berkerut. Kekuatan salah satu dari dua keluarga ini jauh melampaui apa yang disebut geng serigala darah, sehingga bahkan faksi gubernur Kota Yan juga tidak terlalu kuat. Selama 2 hari ini, Lindong telah membuntuti pasukan keluarga Di. Dengan bantuan energi mentalnya yang kuat, dia berhasil menghindari deteksi oleh Di Teng. Sepanjang jalan, Lindong juga terkejut mengetahui betapa kuatnya kedua keluarga ini. Ini menyebabkan dia terkesiap kaget, karena barisan semacam ini sangat langka di Kota Yan. Keluarga Liu juga memiliki praktisi tahap penciptaan formulir awal. Bersama dengan beberapa praktisi panggung Yuan dan yang sempurna, tidak ada banyak perbedaan antara mereka dan keluarga Di. Jika kedua pihak ini bertarung satu sama lain, itu pasti akan menjadi kacau dan itu akan menjadi kesempatanku. Lindong bergumam pada dirinya sendiri.
Jika salah satu dari dua keluarga ini terlalu mendominasi, dia tidak akan bisa memanfaatkan mereka. Yang disebut Thunder Crystal Beast seharusnya ada di gunung itu. Mata Lindong menoleh ke arah tempat di depan kedua kelompok. Sebuah gunung terjal berdiri di sana saat cahaya perak samar memandikan puncak gunung. Hanya dengan sekali pandang, Lindong menyadari bahwa cahaya perak itu sebenarnya adalah semacam kilat yang bersirkulasi. Selama periode waktu ini, dia telah menyerap cukup banyak kekuatan petir, dan karenanya dia sangat sensitif terhadapnya. Selanjutnya, dari dalam gunung, Lindong juga bisa merasakan aura yang sekeras kilat itu sendiri. Aura ini menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri. Jika dia tidak salah, itulah target keluarga Di dan Liu saat ini, binatang kristal guntur. Kekuatan Thunder Crystal Beast ini harus berada pada tahap Ki penciptaan tingkat lanjut. Dari kelihatannya, auranya tampak sangat tidak stabil dan seharusnya akan maju satu tahap kultivasi. Jika berhasil maju, itu akan sebanding dengan praktisi tahap manifestasi. Pada saat itu, praktis tidak ada seorang pun di Kekaisaran Yan besar yang bisa menandinginya. Tatapan Little Marten menyapu saat dia tersenyum dan berkata, untungnya, setiap kali peringkatnya naik, akan ada periode waktu di mana ia menjadi rentan. Itu adalah waktu terbaik untuk bergerak. Tentu saja, jika bukan itu masalahnya, keluarga Di dan Liu pasti tidak akan berani mengambil tindakan. Lagi pula, bahkan tahap penciptaan Ki Thunder Crystal Beast bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Lindong menganggukkan kepalanya dan bertanya, kapan Thunder Crystal Beast akan naik peringkat? Dalam waktu kurang dari 2 hari. 2 hari, setelah mendengar ini, Lindong tertawa kecil. Segera setelah itu, dia duduk di samping sebuah batu besar dan dengan santai mengambil sepotong daging kering dari tas Qian Kunnya dan melemparkannya ke Little Flame. Karena memang begitu, dia akan menunggu. Di daerah barat Laut Lindong, sebuah perkemahan didirikan. Cukup banyak orang yang bolak-balik di dalamnya, dan dari waktu ke waktu, pengintai muncul dari hutan dan bergegas ke tenda besar di tengah. Ada sekitar selusin sosok di tenda ini dan masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang tangguh, terutama pria di tengah. Wajah pria itu merah dan dia memiliki janggut putih. Meskipun wajahnya tampak agak tua, kilatan hebat berkilauan di matanya dan tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Kepala keluarga Di juga telah mengaktifkan cukup banyak pasukan kali ini, dan bahkan Di Teng secara pribadi datang. Sepertinya Thunder Crystal Beast harus dimiliki oleh mereka. Di dalam tenda, salah satu pengintai dengan hormat melaporkan. Setelah mendengar ini, pria tua berjanggut putih itu menganggukkan kepalanya dengan sikap acuh tak acuh, tidak terkejut sama sekali dengan berita ini. Tatapannya menyapu tenda saat dia berkata, sampaikan instruksi ini, singkirkan semua binatang iblis di sekitar gunung asal Guntur. Jika Anda bertemu seseorang, tidak peduli siapa dia, segera usir dia. Jika dia tidak patuh, bunuh dia. Selain itu, pastikan untuk mengawasi keluarga di setiap saat. Thunder Crystal Beast harus maju dalam 2 hari ini. Saat itu, kita harus segera mengambil tindakan. Kata-kata pria tua itu dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak mengandung sedikit pun keraguan. Terbukti, kepala keluarga yang kejam dan tidak kenal ampun. Iya. Setelah mendengar instruksinya, banyak praktisi di tenda tidak berani sedikit pun lambat saat mereka menjawab dengan tertib, Di Teng, Tidak akan mudah bagimu untuk merebut sumber guntur dari keluarga Liu Ku. Setelah melihat tanggapan mereka, pria tua berjanggut putih itu tertawa dingin. Sementara masalah ini terjadi di sisi keluarga Liu, pengintai juga sering berpindah-pindah di area keluarga Di. Dari kelihatannya, niat mereka mirip dengan keluarga Liu. Sepertinya pertukaran yang intens pasti akan pecah antara dua faksi kuat di Provinsi Dayang kali ini. Sementara itu, Lindong dengan senang hati mengamati kedua pihak saat bersembunyi di tempat rahasia. Semakin sengit pertarungan antara keduanya, semakin besar peluangnya. Waktu 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam waktu singkat ini, beberapa konflik telah terjadi di daerah ini. Secara alami, dua pelakunya adalah keluarga Di dan Liu. Meskipun itu hanya konflik skala kecil, mereka juga menderita beberapa korban. Pada saat yang sama, ini menyebabkan suasana di antara mereka menjadi semakin tegang. Jika bukan karena fakta bahwa Thunder Crystal Beast akan naik peringkat, kedua belah pihak kemungkinan besar sudah bertarung.
Dan dalam waktu 2 hari ini, Lindong tetap di tempat aslinya. Lebih jauh lagi, dia sengaja mengurangi periode kultivasinya untuk menciptakan gelombang sesedikit mungkin, jika keluarga Di atau Sie menemukan kehadirannya. Saat dia diam-diam menunggu, momen kritis itu akhirnya tiba secara diam-diam. Ngomel. Lindong menatap lapisan awan badai yang tiba-tiba muncul di langit, saat ekspresi bingung memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahwa badai ini benar-benar menatap dari puncak gunung itu. Itu menyiratkan bahwa Thunder Crystal Beast benar-benar dapat menyebabkan badai. Itu benar-benar binatang ajaib. Ini akan naik peringkat, duduk di bahu Lindong. Little Marten menatap awan badai yang mengelilingi puncak gunung, karena agak bersemangat berkomentar. Seketika, mata Lindong berubah sedikit demam. Saat dia melihat ke arah cakrawala, beberapa kehadiran di daerah itu segera meledak ketika banyak sosok melompat di atas hutan. Saat mereka menunggu waktu mereka tampak agak bersemangat pada awan badai berkumpul di langit. Berdiri di depan kedua faksi, adalah dua sosok. Salah satunya adalah Di Teng, yang pernah ditemui Lindong. Sementara itu, sosok lainnya adalah seorang pria tua dengan janggut putih. Pria itu kemungkinan adalah patriark keluarga Liu dan berdasarkan auranya, dia jelas merupakan praktisi elit tahap penciptaan awal. Keluarga Di memiliki praktisi tahap penciptaan awal serta 6 praktisi tahap Yuan dan yang sempurna. Barisan mereka mirip dengan keluarga Liu, mata Lindong menyapu hutan sebelum dia tanpa sadar menelan lidahnya. Bahkan jika dia menghitung setiap praktisi panggung Yuan dan yang sempurna di kota Yan, mereka masih akan kalah dari keluarga Di. Sepertinya kekuatan kota Yan ini hampir tidak layak disebutkan dalam konteks seluruh dinasti Yan besar ini. Ledakan. Saat Lindong mengamati dengan cermat gerakan yang terjadi di bawahnya, awan badai di langit mulai bergemuruh hebat. Ular petir besar mulai berjalan dengan gila, saat mereka mengeluarkan raungan guntur yang menghancurkan bumi. Lindong menatap dengan rakus pada ular petir itu. Namun, kali ini, dia tidak berani secara terang-terangan menggambar petir ini. Lagi pula, tidak jauh dari sana, ada keluarga Di dan Liu. Menggeram. Saat awan badai mulai bergemuruh semakin keras, tiba-tiba, di dalam gunung raksasa itu, raungan yang sangat jelas bergema. Gema ini cukup aneh karena tampak seperti guntur dan auman singa bercampur menjadi satu. Bersama dengan raungan yang menggelegar, itu mulai menyebar. Ketika mereka mendengar raungan ini, mata semua orang mulai berbinar, saat mereka dengan erat mencengkeram senjata di kepala mereka. Setelah raungan pertama itu, serangkaian raungan terus bergema. Setiap kali raungan terdengar, awan badai di langit akan bergetar lebih kencang. Seolah-olah sedang diseduh. Saat kilat memenuhi langit, dari waktu ke waktu, petir raksasa turun dari langit dan mendarat di hutan yang luas, menyebabkan asap hitam muncul. Ledakan. Petir lain terbang ke bawah. Namun, kali ini, itu langsung menghantam puncak gunung itu. Segera setelah itu, puncak gunung mulai bergetar saat cahaya perak yang cemerlang meledak dari gunung, seperti kolom cahaya yang bersinar, sebelum langsung mengenai awan badai di langit. Mata Lindong berbinar saat dia menatap langsung ke kolom cahaya itu. Samar-samar, seekor binatang iblis yang sangat besar muncul dalam penglihatannya. Binatang besar itu berkilauan dalam warna perak di seluruh tubuhnya, saat listrik secara sadar mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat percikan listrik meledak dari waktu ke waktu, itu menghasilkan gelombang kejut energi yang kuat. Terlebih lagi, kulit binatang raksasa yang sangat besar ini bukanlah mantel bulu biasa. Sebaliknya, itu tampak seperti baju besi kristal. Itu benar-benar pemandangan yang aneh. Binatang kristal itu melangkah ke kolom cahaya itu. 4 kukunya seperti gunung karena terlihat sangat kokoh dan berat. Dengan sayap gemuruh di punggungnya, cahaya kilat yang cemerlang berkilauan di mulutnya. Sepertinya setiap kali dia membuka mulutnya, dia bisa dengan mudah menembakkan sinar cahaya yang sangat kuat. Di antara setiap binatang iblis yang pernah ditemui Lindong sebelumnya, penampilan dan auranya adalah yang paling menakutkan dan kuat. Hanya berdasarkan penampilannya saja, semua orang tahu bahwa binatang iblis ini benar-benar unik. Binatang kristal guntur. Saat mereka menatap binatang yang menakutkan di dalam kolom cahaya itu, ekspresi kebingungan langsung meledak di mata Di Teng dan yang lainnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk legendaris seperti itu.
Apakah ini yang disebut Thunder Crystal Beast yang legendaris? Ini memang berbeda dari binatang iblis biasa. Lindong juga sama terkejutnya dengan penampilan luar biasa makhluk itu, saat dia menghirup udara dalam-dalam dan berseru kaget. Di masa lalu, saya pernah bertemu dengan Thunder Crystal Beast yang berkali-kali lebih kuat. Hehe, itulah salah satu yang benar-benar bisa disebut tangguh. Sebelumnya, bahkan seorang praktisi panggung Nirvana hanyalah makanan ringan. Little Marten memukul bibirnya dan tertawa kecil. Lindong terdiam. Praktisi Nirvana, yang secara praktis merupakan legenda di Kekaisaran Yan besar, menjadi seperti ayam liar yang akan dimakan kapanpun orang senang ketika Marten kecil membicarakannya. Ledakan. Sementara Lindong tidak bisa berkata-kata, awan guntur yang bergelombang dengan keras di langit tiba-tiba menyusut, saat petir yang sangat besar dengan kejam mengalir ke tubuh besar Thunder Crystal Beast. Apakah itu akan naik peringkat? Setelah menyaksikan adegan ini, hati Lindong langsung berubah gugup.